Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat serta bahagia ya. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang bisnis case. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Husaini dan teman saya Ikrimah Zainabillah. Saya Sefila Melani Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama konsep bisnis case, lalu ada langkah membuat bisnis case, dan yang ketiga ada bisnis case dalam investasi TI, dan yang terakhir ada bisnis dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu pengertian bisnis case. Bisnis case adalah kumpulan informasi minimum yang dibutuhkan agar bisa memfasilitasi keputusan bisnis suatu perusahaan. Dokumen ini bisa digunakan ketika perusahaan ingin melakukan beberapa kegiatan yang akan memberikan dampak pada produk, pelanggan, ataupun bisnisnya. Informasi dalam bisnis case juga tidak bisa diisi dengan konten yang bersifat prediksi. Semua informasi dan pengetahuan yang dicantumkan harus berdasarkan riset serta analisis data bisnis. Langkah-langkah membuat bisnis case. Yang pertama, menentukan measurable organizational value atau MOV. Yang kedua, membuat cross-functional business case team. Yang ketiga, identifikasi alternatif lain yang dapat dipilih. Yang keempat, menentukan kelayanan dan nilai risiko. Yang kelima, menentukan total biaya. Yang keenam, menentukan total manfaat. Ketujuh, analisa alternatif. Dan yang terakhir, mengajukan rekomendasi. Kemudian, business case dalam investasi TI. Return of Investment atau ROI dari teknologi memang tidak terbantahkan, namun sebagian besar organisasi pernah mengalami kegagalan dalam proyek TI. Sebagai hasilnya, tingkat kepercayaan pada Departemen TI sangat rendah. Solusi untuk menguraikan pemikiran skeptis ini adalah dengan menggunakan business case. Business case akan mengartikulasikan manfaat dari bisnis dan menetapkan bagaimana dan kapan sebuah proyek harus dilaksanakan agar memberi manfaat dan menghindari resiko-resiko terkait. Kunci sukses dalam melakukan investasi TI adalah mengemaskan sebagai investasi bisnis. Beberapa bisa berwujud dan terukur. Beberapa lagi memang terlihat kurang nyata dan sulit dihitung atau diukur. Yang selanjutnya ada bisnis dalam perspektif Islam. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, tidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip umum, terutama dalam dunia bisnis. Bisnis merupakan kegiatan muamalah. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandasan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Yang selanjutnya ada konsep perilaku bisnis Islam. Yang pertama jujur, yang kedua ramah, yang ketiga amanah, yang keempat adil, dan yang terakhir sabar. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan ataupun masukan dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.